belakang itu Adik saya, adik kandung. adik kandung itu dua. Dua. Itu sudah lama Yang ikut satu mencari. memang udah lama, udah berapa tahun kerja di situ. Pak. Tiap ada ledakan, adik saya dikerjain pembantu tenaga sama TNI gitu, memusnahkan munisi itu. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Saudara, proses identifikasi korban ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, dinyatakan selesai. Seluruh jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga Rabu siang. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Barat bersama TNI telah mengidentifikasi 13 jenazah korban ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Kabid Mutu dan Akreditasi RSUD Pamengpek, Wowo Karsono, mengatakan setelah proses identifikasi selesai, RSUD melakukan sterilisasi dan pembersihan sisa-sisa proses identifikasi. Selama proses identifikasi, pihak RSUD Pamengpek berperan dalam proses pemulasaran hingga penyerahan jenazah ke keluarga korban. Mengenai identifikasi, sepenuhnya sudah dikerjakan oleh tim DPI Polda Jabar. Jadi kami melakukan pemulasaraan untuk 13 korban dari kejadian kemarin dan sepenuhnya sekarang sudah selesai di keluarga masing-masing untuk proses penguburan dan lain-lain. Kita kurang lebih 2 hari, seluruhnya adalah dalam kondisi meninggal dunia. Jadi tidak ada korban yang mungkin masih hidup masuk ke rumah sakit Pamengpek. Desakan untuk insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut diinvestigasi secara menyeluruh. Komnas HAM menanggapi soal ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan insiden bukan bencana, melainkan kelalaian prosedur yang menyebabkan 13 orang meninggal, termasuk 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Tidak bisa dianggap bencana atau musibah gitu ya, karena peristiwa yang mengakibatkan sekian nyawa melayang atau hilang itu patut dipertanyakan. Dari sisi prosedur itu yang penting untuk dipertanyakan gitu ya. Kenapa itu sampai terjadi, ada yang meninggal dunia gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh gitu ya. Dan yang ketiga, apakah ada kelalaian atau tidak gitu. Jadi saya kira hal-hal itu penting untuk nantinya dijawab oleh investigasi yang sedang dilakukan oleh internal TNI gitu. Korban pemusnahan amunisi di Garut dikebumikan, diantaranya korban sipil yang merupakan adik kakak Anwar, Munawar, dan Iyus. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga dan kerabat korban. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Saksi mata pemusnahan amunisi di Garut, Salim, menceritakan ledakan terjadi ketika warga dan sejumlah anggota TNI masih mengumpulkan logam bekas ledakan sebelumnya. Peristiwa ini juga merenggut adik kandungnya. Saya baru datang, baru datang belum ngetiin kendaraan, belum Pak. Saya juga belum turun dari motor itu. Tiba-tiba itu udah meledak. Ya, saya kaget juga, kenapa ini bisa diledakkan, tapi TNI sama warga itu kan masih banyak di lokasi lagi nyari-nyari barang bekas yang diledakin tadi jam 9.30. Adik kandung itu dua. Itu sudah lama yang ikut satu mencari. memang udah lama, udah berapa tahun kerja di situ, Pak. Tiap ada ledakan, adik saya dikerjain pembantu tenaga sama TNI gitu, memusnahkan amunisi itu.
Pemusnahan amunisi di Garut juga menyebabkan 4 anggota TNI meninggal dunia. Salah satunya Kolonel CNP Antonius Hermawan yang dimakamkan secara militer pada Selasa malam di Sleman, Yogyakarta. Ayah almarhum Yohanes Sugiarto mengikhlaskan kepergian almarhum. Di mata sang ayah, almarhum merupakan anak yang sangat membanggakan. Almarhum menyelesaikan pendidikan militer di tengah kondisi yang terbatas. Benar-benar sangat terpukul karena itu ditermakan. Kebetulan kita ini kan orang nggak mampu atau boleh dinamakan tidak seperti orang-orang yang normal dalam arti kehidupannya, apalagi bisa masuk di perwira itu adalah kebanggaan. Dengan adanya ini jelas itu merupakan yang terpukul bagi kami. Pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat menewaskan 13 orang, di antaranya 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. TNI Angkatan Darat berjanji akan melakukan investigasi penyeluruh. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga korban menanti hasil investigasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Lebih lengkap, kita akan berbincang bersama dengan keluarga korban pemusnahan amunisi TNI Angkatan Darat. Saya sudah terhubung dengan sambungan Zoom dengan Mas Farid. Mas Farid, sebelumnya kami turut berduka cita atas kehilangan yang keluarga Anda alami. Apa yang kemudian Anda ketahui soal aktivitas korban di lokasi pemusnahan amunisi pada saat kejadian? Ya Mbak, baik, terima kasih, selamat sore. Jadi ke informasi sementara, kakak saya bekerja sebagai tenaga bantu ya Mbak, kebetulan profesinya sebagai supir angkutan. Supir angkutan ya? Artinya untuk mengangkut amunisi? Ya, seperti bahan-bahan persiapan segala macam Mbak. Itu diminta atau menawarkan diri untuk membantu mengangkut amunisi ini, Mas Farid? Kebetulan almarhum kakak saya itu diminta bekerja sama temannya, bukan sama TNI, bukan. Jadi tidak langsung diajak diminta oleh. Oke. Sudah berapa kali diminta bantuan ini, Mas? Baru kali ini, Mbak. Oke, ini kali pertama artinya ya. Pada saat kejadian, pada saat insiden, apa yang kemudian Anda ketahui aktivitas korban di lokasi? Ya seperti biasa, kalau misalkan mau peledakan, dia suka bantu persiapan di tenda-tenda, di camp, di tempat gudang penyimpanan. Kemudian kalau sudah peledakan, dia bantu ikut beresin itu bekas-bekasnya, lalu kemudian diangkut ke mobil. Oke, pertama kali saudara Anda ini mengetahui ada pekerjaan seperti ini untuk membantu TNI mengangkut amunisi ini dari siapa? Ada informasi soal ini, Mas Farid? Kebetulan sebelum kejadian, sehari sebelum kejadian, kakak saya katanya dipekerjakan di peledakan, di tempat peledakan bom. Satu hari sebelumnya ya. Oke. Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab dari TNI kepada keluarga korban, Mas Farid? Alhamdulillah bentuk tanggung jawab dari pihak TNI, dari pihak pemerintah kemarin ya sudah diverifikasi dan alhamdulillah sudah bertanggung jawab dalam insiden tersebut, Mbak. Ada bentuk tanggung jawab yang disampaikan kepada keluarga. Apa bentuknya, Mas? Di antaranya kalau dari Pak Gubernur memberikan santunan dan bertanggung jawab menyekolahkan anaknya yang sekolah sampai kuliah, Mbak. Oke. Apa penjelasan TNI kepada keluarga soal insiden ini, Mas Farid? Penjelasan TNI untuk sementara ya dia berturut berduka atas kejadian dan bertanggung jawab penuh
atas insiden tersebut, Mbak. Bertanggung jawab penuh artinya tidak dijelaskan lebih lanjut soal apa yang kemudian yang disampaikan, yang lain mungkin disampaikan oleh pihak TNI kepada keluarga selain duka? Untuk sementara seperti itu, Mbak. Yang jelasnya dari Bapak Gubernur saja, Mbak. Artinya jadi dari pihak pemerintah juga ada ya? Memberikan dukungan. Kemarin alhamdulillah dari Kodim, dari Panglima, dari Menhan udah ada yang mewakilkan melalui Dan Ramil ke rumah duka ke sini, Mbak. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Petang, Mas Farid, salah satu keluarga korban pemusnahan amunisi TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Saudara, usai jeda di Kompas Petang, mengetahui dosen pembimbingnya digugat, Jokowi menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo menghadapi gugatan. Polres Jakarta Selatan berencana memanggil Roy Suryo untuk diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus penghasutan dan kegaduhan publik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.